oleh Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani, MP. Sebelum memulai, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari beliau. Prof. Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani, MP, lahir di Bantul 13 Desember 1964. Beliau tamat SMA Teladan di Yogyakarta, kemudian melanjutkan kuliah S1, S2, dan S3 di FTP UGM. Saat ini, beliau merupakan dosen teknologi pangan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Untuk acara selanjutnya, saya persilakan kepada Prof. Dwi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Febianti yang telah memberi kesempatan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi atau dikaruniai sehat dan bisa sama-sama belajar atau sharing di malam hari ini. Saya coba share screen. Ya, judul saya seperti judul webinarnya, Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Selama Pandemi Melalui Industri Herbal. Kebetulan saya penelitian kunir putih cukup lama, sehingga dengan penelitian itu kami buat produk hasil penelitian untuk kesehatan masyarakat. Jadi tadi ini mungkin sebelum saya kemukakan isi sharing, ini perkenalan tadi sudah diinfo oleh moderator. Jadi penelitian saya tentang kunir putih itu sejak tahun 2002 sehingga atau sampai saat ini, sehingga hilirisasi produk penelitian berupa produk olahan kunir putih, kapsul kunir putih, dan esem minuman rempah untuk edukasi minum jamu pada generasi muda. Dan karena penelitian-penelitian itu perlu didesiminasi, maka penelitian saya ini sudah saya seminarkan di Eropa seperti di Paris, Berlin, Amsterdam, Switzerland, kemudian ke Thailand, Malaysia, dan terakhir saya di Cina itu selama 3 minggu juga saya infokan juga manfaat dari kunir putih. Kemudian yang ini memang saya pajang buku yang kemarin dicetak dan termasuk terlaris karena bukan buku ilmiah. Jadi hanya cerita aja bahwa penggembala itik menjadi profesor. Jadi kecil saya menggembala itik karena anak petani, alhamdulillah mengalir bisa menjadi profesor. Baik, ini saya kemukakan juga keluarga saya karena merupakan industri rumah tangga, sehingga seluruh keluarga saya ini berniat untuk membantu kesehatan masyarakat secara ikhlas melalui produk kunir putih. Maksud saya anak-anak saya juga saya belajari bahwa perlu punya rasa sosial. Jadi kalau ibu gurunya waktu SMA atau ibu dosennya sekarang ini butuh kunir putih, dibawakan gratis tanpa ongkos kirim gitu, atau tanpa bensin. Demikian juga suami saya kebetulan ngajar di Fakultas Hukum UGM, sehingga kalau temannya pesen atau ada fakultas lain yang pesen, diantarkan dengan ikhlas juga. Di sini memang UMKM tadi dikatakan punya peran besar atau bisa
bertahan selama kondisi COVID. Nah, ini pas sekali Pak Nur Ferianto ini saya contohkan implementasinya di produk saya. Jadi selama kondisi COVID ini, karena memang industri kecil dan memberdayakan masyarakat sekitar, kami tetap bisa berjalan. Jadi bahan dasarnya lokal, tidak perlu impor pada masa pada masa pandemi COVID ini. Tidak masalah dengan bahan dasar. Jadi ini industri herbal ini bisa membantu tetap untuk pemulihan ekonomi walaupun kecil gitu ya perannya, tetapi bisa bertahan juga selama pandemi dan bisa membantu kesehatan masyarakat. Nah, kenapa bisa bertahan? Ini karena tadi bahan bakunya lokal, kemudian kualitas produk terjaga sehingga kalau banyak yang pesen pun tetap kita layani dengan produk yang berkualitas, tidak asal-asalan. Kemudian semangat promosi. Jadi ini saya gambarkan semangat promosi saya. Saya nggak ngelihat saya dokter atau profesor, kalau setiap ada kegiatan, saya selalu bagi ilmu. Jalan sehat, saya bagi ilmu. Perpanjangan SIM yang butuh waktu panjang, waktu itu karena harus antri foto, juga saya bagi ilmu. Kemudian ngantar orang tua, cek mata di rumah sakit juga kami bagi ilmu. Kemudian jujur, itu juga penting. Harga terjangkau karena memang bukan utama saya mencari keuntungan di dalam mempunyai produk hasil penelitian ini, tetapi saya gunakan untuk membantu masyarakat. Bahkan sisa hasil usaha yang ada, insya Allah barokah, saya gunakan juga untuk membantu SPP mahasiswa yang kurang. Kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar, seperti tadi, tenaga kerja dari sekitar kita, sehingga pada masa pandemi COVID ini tetap bisa berjalan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi tidak ada yang dari luar kota, sehingga seperti ya bekerja seperti tidak ada pandemi. Promosi tadi juga saya lakukan di mana saya bertugas. Kemarin tahun 2018 itu tugas di Cina 21 hari. Setiap kali saya kemukakan juga tentang manfaat kunir putih. Kemudian saat di Malaysia, kemudian saat di Singapura demikian juga. Saya bawa kunir putih di Singapura dan ini saat ada waktu itu seminar nasional misalnya atau seminar internasional, saya juga pada umumnya di seminar nasional saya selalu mengikuti pameran, apalagi di situ gratis tidak bayar. Kemudian saya juga didukung oleh Pak Camat saya setiap kali ada pameran-pameran di mall atau di tempat-tempat tertentu yang melibatkan UMKM, ternyata saya diinfo dan gratis. Maksudnya tempat tidak nyewa dan lain sebagainya. Ini dukungan dari pemerintah setempat. Ini masyarakat kami pada senang karena punya pendapatan atau tambahan pendapatan yang awalnya tidak mungkin kalau di tempat saya sawahnya tak ada hujan, pada saat-saat tertentu itu banyak nganggurnya kalau tidak ada air, sehingga dengan demikian ada industri kunir putih ini alhamdulillah pada bersyukur. Kemudian potensi herbal ini sudah dikonsumsi sejak zaman nenek moyang. Jadi saya yakin bahwa
herbal ini aman karena digunakan untuk lalapan sejak nenek moyang kita sampai saat ini. Jadi ada teman yang makan di rumah makan Sarinande Palembang, itu memang ada lalapan kunir putih di antara lalapan yang lain. Kemudian kemarin ada kakak kelas dari SMA itu yang silaturahim, kemudian pernah membawa kunir putihnya, bilang wah enak tenan untuk lalapan. Ya saya kasih lagi saya gitu, karena untuk kerekatan dari kakak kelas agak jauh karena lulus SMA tahun 71 dan 73 yang ke rumah saya, sedangkan saya lulus SMA 83. Kemudian peran UMKM ini untuk kesehatan. Jadi prospek untuk kesehatan ini karena kunir putih itu mengandung antioksidan tinggi dan sudah terbukti juga bisa meningkatkan daya imun. Selain itu juga bisa membantu menormalkan komorbid COVID. Dan alhamdulillah bisa membantu penderita COVID positif itu menjadi negatif. Memang usaha berbagai macam obat, tetapi kunir putih juga berperan di situ. Jadi ada yang sudah 2 bulan positif, tidak negatif-negatif, minum kunir putih 1 minggu, alhamdulillah terus negatif dan bekerja beraktivitas seperti biasa. Nah, komorbid COVID-19 itu antara lain adalah penderita diabetes mellitus, kemudian kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, ini juga termasuk komorbid COVID. Jadi dikatakan bahwa kalau penderita COVID itu punya komorbid COVID atau penyakit penyerta, ini ternyata rentan gitu. Rentan maksudnya ya bisa sembuh tetapi agak rentan untuk kemungkinan kematian gitu. Dan kalau profil industri Minda Mekar ini memang pekerja yang ada, kami memberdayakan masyarakat sekitar dan mahasiswa yang memang benar-benar rajin dan tekun, jujur, itu boleh membantu di Windra Mekar. Itu tercatat ada 106 pekerja. Ini dari cerita singkat UMKM kami atau industri herbal secara umum. Bahan dasarnya lokal sehingga tidak harus impor. Selama pandemi tidak begitu masalah. Maaf. Kemudian ini yang saya katakan tadi aman karena mentah pun digunakan untuk lalapan dan enak. Yang kemarin Pak Condro Purnomo yang silaturahim ke rumah itu enak gitu, mantap sekali. Kemudian diinovasi menjadi produk berupa kapsul kunir putih, ini suplemen sebetulnya tidak ada tambahan bahan kimia apapun, jadi murni aman. Bapak Ibu dosen saya alhamdulillah juga pakai. Kemudian esem ini juga suatu produk yang alami tanpa ada pengawetnya. Hal ini bisa meningkatkan kesehatan. Lah, kalau di suatu dusun atau desa itu ada UMKM atau industri herbal dan diberi kemudahan oleh pemerintah untuk pengurusan izin, saya kira Indonesia akan jaya. Karena saya satu dusun kecil aja alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan pekerjanya merasakan kebahagiaan karena ada tambahan sangu atau pendapatan. Ini sekilas tentang rimpangnya biar tahu yang belum pernah lihat rimpang kunir putih, kalau diiris ini aromanya mangga. Kemudian manfaatnya apa? Jadi manfaat kunir putih ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bisa mengobati dan mencegah kanker.
bisa kanker leher rahim, kanker payudara, kanker hati, bahkan ada juga yang serosis atau hepatitis B itu alhamdulillah membaik normal. Kemudian peradangan, ada mah, ambeien di tenggorokan itu kadang ada amandel. Amandel ternyata tidak hanya anak-anak yang menderita amandel, tapi ada juga orang tua yang amandel. Jadi cepat radangnya cepat sembuh atau tidak perlu operasi untuk amandel ini. Beberapa dari yang menggunakan alhamdulillah membaik, tidak perlu operasi. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti darah tinggi, stroke itu dengan 3 kali 5 kapsul itu ternyata awalnya sudah di atas kursi roda 2 tahun, itu alhamdulillah bisa berjalan lagi, katanya kaki saya bisa numpu lagi Mbak Prof gitu, alhamdulillah. Kemudian bioaktif, kenapa bermanfaat? Karena mengandung bioaktif, yaitu menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Kemudian polifenolnya ini bisa membantu sebagai anti radang. Dan kelebihan utama di kunir putih, khususnya jenis mangga ini, mengandung ribosom enacting protein yang bermanfaat untuk menonaktifkan perkembangan sel kanker atau tumor, merontokkan sel kanker atau memblokir pertumbuhan sel kanker. Jadi maaf, kalau ada benjolan di payudara 3, itu nanti 1 bulan yang satu itu sudah mengecil atau yang paling kecil hilang misalnya. Kemudian diteruskan lagi, akhirnya bisa hilang. Dan yang sudah kemo atau sudah operasi, kemudian kemo baru ketemu kunir putih, alhamdulillah bisa normal, bertahan sehat. Ini ada dari istrinya Pak Joko Luknanto, udah 5 tahunan itu menggunakan kunir putih, alhamdulillah eksis sehat. Nah, ini kan dari penelitian, jadi saya share atau saya info lewat medsos itu setelah saya lulus doktor. Jadi saya lulus doktor di Oktober 2010 dengan promotor Prof. Sri Raharjo dan orang tua asuh saya. Jadi saya anak petani yang waktu itu ikut Prof. Murdiati Garjito. Jadi ini yang selalu mensupport kami. Dan saya menyusun buku kunir putih ini sampai juga Prof. Murdiati Garjito yang memberikan sambutan. Alhamdulillah. Nah, ini hasil penelitian dari kunir putih salah satu yang termasuk penyakit komorbid COVID. Ini publikasi di jurnal internasional Helion yaitu Scopus. Ini menunjukkan bahwa kolesterol darah tikus yang diberi pakan tengik tetapi diberi kunir putih itu kolesterolnya normal. Kemudian LDL level atau kolesterol jahatnya juga mendekati normal seperti tikus yang diberi pakan normal atau tikus kontrol. Kemudian trigliseridnya juga demikian mendekati tikus yang sehat. Sehingga bisa dikatakan bahwa alhamdulillah kunir putih ini bisa membantu menormalkan komorbid COVID berupa kolesterol. Kemudian yang ini antioksidannya antara lain tanin terkondensasi, kemudian kadar fenol total dan flavonoid total ini cukup tinggi. Dan setelah dibuat produk minuman esem, walaupun sudah diolah dengan suhu yang tinggi, masih menunjukkan aktivitas antioksidan. Jadi jenis bioaktif di dalam kunir putih ini tidak mudah rusak dengan suhu tinggi. Nah, ini karena memang sudah sudah tidak naik pangkat lagi, sudah pol, kami selalu melakukan
penyuluhan atau bagi ilmu. Jadi entah itu di RT, RW, kabupaten atau di luar kota sampai Musirawas, kemudian di Semarang itu di hotel yang mengundang BPN, kemudian di Blora ini yang mengundang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini saya lakukan dengan senang hati karena bagi ilmu niatnya. Jadi saya senang. Kemudian pengembangan. Jadi suatu UMKM itu juga harus selalu mengembangkan mengembangkan produknya supaya bertahan. Kami mengembangkan produk melalui R&D, belajar punya research and development, menggunakan mahasiswa dan menggratisi penelitian mahasiswa untuk skripsi. Sehingga ini saya punya impian bahwa suatu ketika nanti saya punya produk cookies atau biskuit herbal, insya Allah. Kemudian ini para mahasiswa yang tekun dan jujur, bekerja keras, mau bekerja keras di industri Windra Mekar, tentu kami juga kasih sangu. Ada yang bilang, enak di tempat Bu Dwi, makan siang gratis gitu. Mahasiswa yang kos itu senang sekali. Kemudian kami juga kerjasama dengan SMK sekitar, sementara ini bukan dari luar kota karena kondisi pandemi, di beberapa melakukan magang siswanya, yaitu di SMK Panda, di SMK 1 Nanggulan, SMK Salam, ini melakukan praktek atau magang di tempat kami. Ini juga kami melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian kerjasama dengan media massa yang karena UMKM ini kondisinya minim sehingga promosi gratis kalau ada wartawan yang wawancara terus muncul di koran gitu. Ini memberi beasiswa, kami memberi beasiswa SPA pada khususnya di program studi teknologi hasil pertanian. Kemudian kami juga punya produk hasil penelitian ini bisa digunakan untuk sambung silaturahim. Jadi di sambung silaturahim ini yang kebetulan ini teman-teman SMP kami dan pada umumnya juga membantu menginfo Kunir Putih. Ini alumni dari THP yang kebetulan belum lama mampir sehingga saya punya fotonya, dan ini dari kakak kelas SMA Teladan Kati 71 dan Kati 73 kebetulan kemarin mampir. Dan ini pengguna atau respon pengguna dari Kunir Putih. Respon pengguna dari Kunir Putih ini mengatakan bahwa asma membaik. Jadi anak usia 15 tahun sering sesek gitu, alhamdulillah menjadi lebih sehat dan katanya tidak kambuh lagi gitu. Kemudian yang kanker kulit ternyata juga membaik. Ya, sebentar lagi Mbak, ini udah mau selesai. Kemudian ada juga asam lambung yang tidak kambuh lagi. Ini sangat bersyukur kami. Kemudian yang ini mah kronis membaik dan hipertiroid mulai normal, maksudnya karena herbal itu butuh proses mungkin sampai 2 atau 3 bulan. Jadi ini 1 bulan pertama itu sudah mulai membaik. Kemudian kista juga membaik. Kalau kistanya membaik ternyata ini cepat hamil. Alhamdulillah yang kepingin punya momongan cepat dapat momongan. Kemudian ini yang gula darah dan kolesterol menjadi normal, dan ada yang malah 10 tahun pakai ini alhamdulillah kondisinya semua sehat, dan karena dulu badannya gemuk alhamdulillah sekarang normal. Dan ini terkait dengan penderita COVID positif minum Kunir Putih menjadi negatif. Ini saya kira slide terakhir. Jadi ada yang sudah beberapa waktu positif, kemudian alhamdulillah dengan Kunir Putih dan temulawak dari produk CV Windra Mekar ini menjadi negatif. Dan ini juga baik,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.